Akankah teror di musola angker itu terus berlanjut? Inilah Makmum Mayit. Angin sepoi-sepoi menerbangkan daun-daun jati yang sudah kering. Daun itu terbang melayang-layang jatuh di sebuah musola kecil yang letaknya agak jauh dari pemukiman warga. Musola itu kecil. Pagarnya terbuat dari kayu bambu yang terlihat sudah berjamur. Pagar itu pendek, berjajar mengelilingi musola itu. Mentari di ufuk senja mulai tenggelam. Pada waktu ini, seharusnya ada beberapa orang yang berbondong-bondong menuju musola itu untuk sholat maghrib berjamaah. Namun, orang-orang memilih untuk berdiam di rumahnya masing-masing. "Mak, kenapa kita tidak boleh ke musola itu?" tanya seorang anak kecil kepada emaknya. "Shh, tidak apa-apa. Musola itu masih kotor, belum dibersihkan, sehingga kita lebih baik di rumah saja untuk sholat," jawab emaknya sambil membereskan mukenanya usai sholat. "Kata Pak Kirman, musola itu mau dibongkar ya, Mak?" tanyanya lagi. "Mungkin," jawab emaknya. Pikiran Mbok Mirah melayang pada kejadian mengerikan yang terjadi di musola itu. Pada malam kejadian mengerikan yang terjadi di musola itu, hujan lebat mengguyur seluruh desa. Petir menyambar-nyambar. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Hampir semua penghuni desa sudah terlelap dalam tidurnya. Mendadak warga desa dikagetkan dengan suara yang sumbernya berasal dari pengeras suara musola itu. "Tolong! Tolong! Tolong!" Suara itu terdengar meski sedang hujan deras. Warga bangun dari tidurnya, namun tidak semerta-merta mereka langsung menuju musola karena situasi sedang hujan. Jarak antara musola dan pemukiman warga juga lumayan agak jauh. Selang 20 menit, Pak Kirman selaku ketua RT memberanikan diri untuk melangkah menuju musola. Sambil membawa payung, ia menggumam tidak karuan. Dalam hatinya, siapa gerangan yang sedang ada di musola dan membuat keonaran seperti ini? Langkahnya cepat, kakinya basah terkena percikan hujan. Ia membuka pagar bambu itu pelan-pelan dan menutupnya kembali. Sandalnya ia lepas. Ia pelan-pelan masuk ke teras musola. Bau amis menyeruak di hidung Pak Kirman. Bau busuk juga datang dari berbagai arah. Pak Kirman menutup hidungnya sambil melihat. Di sekitar musola tidak ada apa-apa. Kemudian ia membuka pintu musola. Bau itu semakin menyengat. Suasana sangat gelap. Pak Kirman meraba-raba tembok musola, berharap segera menemukan saklar lampu. Namun, sebelum Pak Kirman menemukannya, petir menyambar. Kilatannya membiaskan cahaya yang sekelebat menerangi sesuatu yang tergeletak di bawah kaki Pak Kirman. Penasaran, Pak Kirman meraba-raba benda itu. Jantung Pak Kirman hampir copot di tangannya. Ia memegang potongan tangan manusia. Bau amis bercampur busuk menyengat. Darah menetes dari pergelangan potongan tangan itu. Pak Kirman refleks melemparkan tangan itu ke arah kain pembatas yang berwarna putih. Kain itu berwarna merah terkena percikan darah. "Aduh Biung, celaka, celaka!" Segera ia menemukan saklar lampu musola. Di dalam musola itu tergeletak potongan-potongan tubuh manusia. Darah berceceran hampir di seluruh ruangan musola. Organ dalam tubuh itu tercecer di mana-mana. Pak Kirman muntah. Ia tak tahan dengan apa yang ia lihat. Segera ia menuju ke pengeras suara masjid yang tergeletak di lantai seperti baru saja dibanting. Segera ia berteriak di pengeras suara itu. "Tolong, warga segera ke musola sekarang," teriaknya. Malam itu, meski hujan lebat mengguyur dan petir menyambar,
Hampir seluruh warga berkumpul ke musola. Semua yang ikut menyaksikan potongan tubuh yang dimutilasi itu hampir tidak percaya. Semua tidak menyangka kejadian mengerikan itu terjadi di desa mereka. Kejadian pembunuhan di musola itu kemudian tersebar sampai ke desa-desa lain. Meski warga desa telah bergotong royong membersihkan potongan tubuh manusia asing yang tidak ada satupun mengenal itu, bau amis tetap menyeruak tajam kepada siapapun yang masuk ke dalam musola itu. Hingga pada suatu ketika, warga mengundang salah satu kiai ternama di desa lain untuk ikut mendoakan agar tidak ada hal-hal negatif yang tetap tinggal di dalam musola itu. Sehingga para warga merasa nyaman berada di musola. Kiai itu awalnya merasa biasa saja berada di musola itu. Ia bercengkrama dengan Pak Kirman dan beberapa perangkat desa. Setelah itu, ia berpamitan untuk ke toilet sebentar. Selepas itu, ia mengambil wudhu dan mengajak beberapa orang untuk sholat berjamaah. Pada saat rakaat pertama, Kiai itu merasa heran karena tidak ada satupun makmumnya yang membalas amin ketika ia usai membaca surat Al-Fatihah. Bau anyir tercium di hidung Pak Kiai itu. Lalat-lalat muncul beterbangan di sekitar wajahnya. Samar-samar ia mendengar suara orang menggumam tidak jelas. Gumaman itu bukanlah doa-doa sholat. Ia sangat yakin seperti beberapa orang yang membaca mantra. Angin sepoi-sepoi menimpa pintu musola, menambah tegang suasana musola. Dengan tenang, Kiai itu melanjutkan sholatnya. Lagi, pada rakaat kedua, tidak ada yang mengucap amin setelah surat Al-Fatihah ia baca. Kali ini, bulu kuduk Kiai itu berdiri. Ia mendengar suara gigi gemeretak. Sesaat kemudian, gumaman itu semakin terdengar keras dan keras. Lalat-lalat itu mulai memenuhi wajah Kiai itu. Ia mencoba untuk tetap tenang, namun sepertinya ia sudah tidak tahan dengan gangguan yang ia alami. Pada rakaat terakhir, ia menggumamkan salam. Betapa ia terkejut setengah mati ketika melihat ke belakang. Ia melihat puluhan pocong dalam posisi bersujud. Astagfirullahaladzim. Kiai itu hanya bisa berdoa agar pocong-pocong itu segera lenyap. Namun ketika ia menoleh lagi ke belakang, ia melihat pocong-pocong itu telah berdiri. Semua pocong itu memperhatikannya. Kepala pocong itu bergerak-gerak dari kiri ke kanan. Mata pocong itu berputar-putar. Ya Allah, ya Allah. Kiai itu berteriak. Ia tak bisa lari kemana-mana karena tidak ada jalan keluar. Pocong-pocong itu mulai mendekat. Kiai itu semakin keras berdoa. Namun anehnya, pocong-pocong itu tidak berhenti menggeliat, siap menerkamnya. Kiai itu menutup wajahnya sambil terus berdoa dengan keras. Pocong itu menyentuh tangan dan pundaknya. Tidak, tidak, lepaskan, seru Kiai itu. Pak Kiai, ini saya Pak Kirman, seru Pak Kirman sambil menenangkan Pak Kiai yang seperti kesetanan itu. Kiai itu membuka tangannya. Ia melihat Pak Kirman dan beberapa perangkat desa itu ada di depannya. Pak Kiai bermimpi buruk ya? Tanya Pak Kirman. Loh, apa maksud Pak Kirman? Apa saya tidur? Tanya Kiai itu heran. Semua orang saling berpandangan. Iya Pak. Pak Kiai tadi tiba-tiba saja memejamkan mata sambil bersandar di tembok musola. Kami pikir Bapak kelelahan, jadi kami biarkan saja. Tiba-tiba Pak Kiai mengigau tidak karuan sehingga kami bangunkan. Pak Kirman menjelaskan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kiai itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Tiba-tiba saja ia berdiri dan beranjak pergi. Loh, Pak, mau kemana? Pak Kirman terhuyung. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa membantu. Bapak cari kiai lain saja ya. Jelasnya terburu-buru memakai sendalnya. Loh, piye to iki Pak?
"Pak, jangan pergi, Pak." Pak Kirman menggaruk-garuk kepalanya bingung. Kiai itu menyalakan sepeda motornya dan segera pergi menjauh dari musola itu. Pikirannya masih belum bisa melupakan mimpi seram yang ia alami barusan. Mungkin saja mimpi itu adalah pertanda bahwa ia tidak seharusnya ikut campur dengan urusan dedemit yang bersemayam di musola angker itu. Semenjak kejadian itu, warga memilih mengosongkan musola itu. Tidak ada yang berani masuk ke dalam musola itu, apalagi untuk sholat berjamaah di dalamnya. Warga memilih untuk melaksanakan sholat di rumah mereka masing-masing, atau jika warga mau, mereka bisa bersembahyang di masjid kampung sebelah, meskipun jaraknya agak jauh. Mbok Darmi begidik ketika ia mengingat-ingat lagi kisah mistis yang terjadi di desanya itu. Suatu ketika, ada sepasang pemuda-pemudi yang tengah memarkir mobil mereka tepat di depan musola itu. Mereka sepertinya datang dari kota. Tanpa sepengetahuan warga, mereka memasuki area musola itu.